Sekarang mereka mencengkram negeri kita. Namanya apa? Asing sama aseng. Nah, itu. Namanya apa? Asing itu dari barat, aseng dari timur. Mereka mencengkram kita, Pak. Mencengkram ekonomi kita, mencengkram politik kita, mencengkram segalanya, Pak. Kita harus lepaskan dari cengkraman itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang rahmati oleh Allah SWT, pagi hari ini kita akan membahas tema pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dua hal yang memang tidak boleh kita abai, bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, kebatilan itu berasal dari iblis, dari setan. Makanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadha ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhanmu yang maha benar, daripadanya lah segala kebenaran itu. Termasuk apa? Al-Quran ini. Ini kebenaran yang datang dari Allah, merupakan satu kesatuan dari seluruh ajaran yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul. Kelengkapannya dari sini. Inilah kebenaran yang datang dari Allah yang harus kalian pegang. Maka siapa yang tidak berpegang dengan kebenaran yang datang dari Allah, pastikan orang itu berada dalam kesesatan. Berarti sedang ikuti apa? Setan dia, ikuti hawa nafsu dia. Begitu pula dalam surat Jathiyah ayat 18 Allah katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas syariat yang mengandung perintah ini. Perintah kerjakan, jalankan, perintah larangan, tinggalkan. Hanya ada dua perintah itu. Halal, haram. Ya. Ikuti perintah Allah itu, jalankan syariat Allah itu. Maka kalian akan sukses dunia akhirat. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, kalau dia menyalahi aturan Allah, hawa nafsu yang tidak boleh kita ikuti. Dan banyak manusia tertipu oleh orang-orang seperti itu. Karena itu barakallahu, satu kali Nabi setelah salat subuh, sebagaimana diceritakan oleh Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah mau'idatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun ka'annaha mau'idatu muwaddi'. Setelah salat subuh Nabi SAW seperti saat sekarang ini, ya, habis salat subuh, habis zikir, Nabi memberikan nasihat. Kata Irbad bin Sariyah, nasihat itu menggentarkan jiwa kami, membuat menangis mata kami, seakan-akan itu nasihat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan, siapa yang hidup dari kalian setelah aku meninggal, setelah aku pergi menghadap Allah,
maka kalian akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan seperti yang kita saksikan hari ini. Maka jangan bingung, jangan pergi kemana-mana, pegangilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, dan gigitlah erat-erat dengan geraham. Jangan kau menjauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita menghindari apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para khulafaur rasyidin. Antum lihat, ajaran Nabi Muhammad itu adalah praktek dari Al-Quran. Al-Quran ini isinya global, Pak. Kita disuruh sholat, tapi bagaimana cara sholat? Nggak ada di sini. Cara sholat diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tunaikan zakat global, tunaikan zakat. Bagaimana rinciannya? Ada praktek Nabi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya saja sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid, membangun dan mengisi kegiatan masjid-masjid ini, hanyalah mereka yang beriman kepada Allah. Kenapa kita datang ke masjid? Kita yakin sama Allah. Mereka yang tidak yakin sama Allah, dia akan pergi ke tempat-tempat lain ya, bukan ke masjid. Makanya kata Nabi, sebaik-baik tempat itu masjid. Kita datang ke masjid, kita beriman sama Allah, memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, kita penuhi. Tapi yang kita lalai banyak hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, kita ke masjid. Hayya 'alal falah itu urus duniamu itu dengan benar mengikuti syariat Allah. Urus rumah tanggamu dengan benar mengikuti syariat Allah. Urus pasarmu itu benar sesuai dengan syariat Allah. Urus politikmu itu sesuai dengan syariat Allah. Urus negara itu sesuai dengan syariat Allah. Itulah arti hayya 'alal falah. Kehidupan yang luas ini ayo kita bawa dalam kesuksesan menuju Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Siapapun kamu, mau pedagang, mau pengusaha, mau ilmuwan, mau politikus, mau siapapun kamu akan kembali kepada Allah dan kamu akan diminta perhitunganmu oleh Allah, akan hisab oleh Allah. Makanya jangan hanya memikirkan sesaat di sini saja. Pikirkanlah apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itulah jamaah masjid. Tetapi banyak kita perhatikan ketika di masjid, kurang perhatikan ketika di luar masjid. Makanya Allah katakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, karena mereka yakin dengan hari akhirat yang akan dihadapi nanti. Jangan ikuti orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang terjerumus oleh ajakan-ajakan setan yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya masuk neraka rame-rame. Itulah ajakan setan itu. Allah sudah ingatkan dalam surat Fatihah yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah dalam ayat ini memperingatkan kepada kita, hati-hati kamu dengan godaan setan, dengan rayuan setan, dengan tipu daya setan. Karena setan-setan itu menggoda kamu supaya kamu jadi jauh dari Allah, melanggar syariat Allah, supaya kamu masuk neraka rame-rame dengan setan-setan itu. Rugi amat, rugi amat orang seperti itu. Makanya sekalian Allah ingatkan kepada jamaah masjid itu, ya, yakinlah kepada Allah, berjalanlah kamu menuju akhirat, mau tidak mau. Makanya setiap hari umur kita berkurang, kemana kita? Menuju akhirat, mau tidak mau. Makanya bodoh sekali orang yang memperingati hari ulang tahun.
dengan senang-senang happy birthday to you. Apaan tuh? Bodoh itu. Ikuti ajaran orang lain. Umurnya berkurang. Ya. Karena itu barakallahu jangan ikuti jejak mereka. Meskipun Nabi pun sudah mengingatkan dalam riwayat Bukhari Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qalu al yahud wa nasara qala faman. Nabi mengingatkan kepada kita semuanya, kalian akan mengikuti jejak umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Maka Nabi pun ditanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan lihatlah kehidupan umat ini. Lihatlah cara berfikirnya, cara pakaiannya, ya, cara kehidupannya, cara perilaku-perilakunya itu banyak yang mengikuti jejak mereka ini kan, yang bukan dari ajaran Islam. Kata namanya pun bukan nama Islam. Siapa? Robert. Ya, siapa namanya? Smith, Thomas atau apa itu? Ya, namanya sudah berubah. Nggak mau nama Islam. Kenapa begitu? Bangga kamu dengan nama orang-orang kafir itu. Ya, nama pun harus kita tinggalkan. Apalagi perilakunya, apalagi ajarannya itu. Karena itu barakallahu, itulah jamaah masjid yang diarahkan. Setelah kamu mendekat Allah, bangun akhiratmu. Kamu sholat, kamu tunaikan sholat. Wa itaiz zakat, kamu tunaikan zakat. Dan itu semua rinciannya ada pada ajaran Nabi Muhammad. Jangan kamu tinggalkan itu. Pegangnya rata-rata itu ajaran Nabi itu. Dan para khulafaur rasyidin yang nanti dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu istilah pertama disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, itulah arti Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Dan itu bukan klaim golongan. Itu al-manhaj, metodologi untuk memahami Islam yang benar. Ya, walam yakhsha illallah, dan orang yang sadar atas dirinya sebagai hamba Allah, selalu ke masjid, memamarkan masjid, terutama salat subuh dan isya berjamaah. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, jangan tinggalkan salat subuh berjamaah, subuh dan isya. Karena itu pertanda iman seseorang itu benar. Ya, Nabi SAW mengukur orang imannya benar itu dengan sholat berjamaah subuh dan isya. Dan jangan sholat subuhnya ke masjid kalau waktu hari Sabtu Ahad. Sabtu itu harinya Yahudi, Ahad harinya Nasara. Coba itu ya, lah hari biasa gimana itu? Ya, justru bagaimana kita mengisi sepenuh hari, ya, dari Senin sampai Senin lagi kita salat berjamaah di masjid, subuhnya dan isyanya. Ya, mungkin salat duhur di kantor atau di pasar atau di mana, salat asar begitu. Tapi jangan lupa itu salat isya dan subuh. Itu oleh Nabi dijadikan ukuran, ya, supaya tidak kena penyakit kemunafikan. Karena kemunafikan itu penyakit, Pak. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak takut dari kemunafikan. Ya, Ibnu Mulaika mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallam kulluhum yakhafuna nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi, semuanya takut kemunafikan. Jangan sampai dihinggapi kemunafikan, sehingga akan merusak tatanan keimanan, sehingga ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya. Itu kena penyakit kemunafikan. Berapa banyak itu orang-orang Islam ngaku Islam tapi perilakunya, ucapannya bertentangan dengan Islam.
karena penyakit kemunafikan itu. Makanya masing-masing kita menjaga diri, jangan sampai kena penyakit kemunafikan itu. Karena dia merusak kalbu, dia merusak keimanan, akibatnya merusak kehidupan. Ya, makanya kaki tangan kaum kufar itu siapa? Ya orang munafik ini. Kalau dulu Nabi dihadang oleh kaum kufar di Mekah, itu mereka bertempunya dikumpulnya itu di Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah ini perkumpulan orang-orang kafir, pembesar-pembesar untuk merancang bagaimana menggagalkan dakwah. Dan itu selalu ada, Pak. Ya, setiap zaman itu selalu ada sekelompok orang yang kemudian berpikir mati-matian bagaimana untuk menggagalkan dakwah ini. Di negeri kita pun ada, Pak. Ya, kita ikuti terus bagaimana kejahatan mereka itu. Dan yang paling besar yang mereka lakukan adalah menjauhkan umat Islam dari politik. Hari ini remuk kita kan. Politik kita dikuasai oleh mereka. Dan kelompok ini berhasil menjauhkan umat Islam dari politik. Gak boleh di masjid bicara politik, gak boleh pesantren bicara politik. Ya, hanya kalian saja yang boleh bicara politik. Kita dijauhkan dari politik. Makanya saya terpaksa membuat partai dakwah untuk membela umat Islam lewat politik ini. Kita dibodohin terus oleh mereka selama ini. 40 tahun kami berdakwah tidak terlibat dengan politik. Tapi setelah kami amati, kami analisa, oh di sini kita dijerumuskan oleh mereka. Umat Islam dijauhkan dari politik. Padahal semua keputusan ini politik. Harga-harga barang mahal itu apa? Keputusan politik. Orang nggak berangkat haji itu apa? Keputusan politik. Ya, banyak kita menjadi susah karena politik yang dikuasai oleh mereka. Ya, monopoli berbagai macam barang dan sebagainya. Makanya jangan kita itu apolitik. Harus kita kembalikan. Makanya tagline kami, dari masjid kita bangkit. Dari masjid kita akan mengurus negara, insya Allah. Nah, umat Islam tidak boleh jauhkan dari politik. Nah, kalau enggak, nanti pihak lain akan menguasai kita, habis nanti, Pak. Susah kita semua. Karena kosong terjadi di sini. Karena itu Bapak-Ibu, makanya antum lihat sepanjang perjalanan hidup para nabi, siapa yang menghadang dakwanya para nabi itu? Hah? Kebanyakan penguasa yang dibantu oleh teknokratnya lah, dibantu oleh apa pengusaha-pengusahanya lah atau apa. Karena itu Bapak-Ibu, dan yang paling bahaya itu ketika ulama-ulama ya, ulama yang buruk, yang mereka hanya cari dunia, cari muka, ya, mencari apa, menjual agamanya demi kepentingan dunianya itu. Nah, itulah orang-orang yang rusak. Makanya kita jangan tertipu dengan mereka, dengan penampilan mereka. Karenanya sekalian, dua sumber ini harus kita pahami. Sumber kebenaran datang dari Allah, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam bentuk ajaran yang rinci ini. Kita harus pegangin itu, jangan sampai kita lepas. Kata Nabi, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kamu pegang rata dengan gigi gerahmu, karena di situ keselamatan. Makanya tidak boleh orang Muslim itu ikut-ikutan terbawa oleh arus. Justru kita yang harus apa? Membentuk suasana. Jangan kita terbawa oleh suasana. Ya, kalau kita lihat reaksi umat Islam di medsos itu kan, setiap kali ada apa, wah reaksinya luar biasa. Karenanya sekalian, di sini pentingnya untuk menyadarkan umat dan berbagi tugas. Kalau dulu di 1905 berdirinya Syarikat Islam, mereka itu para pedagang yang berpikir bagaimana Islam ini maju, bagaimana dakwah ini berkembang. Para pengusaha itu berkumpul, para pedagang itu berkumpul di Syarikat Islam itu untuk mendukung perjuangan-perjuangan yang ada di lapangan itu. Sekarang di mana itu pengusaha itu? Di mana itu para pedagang itu?
Mereka hidup sendiri-sendiri, hanya memikirkan dirinya dan perusahaannya, usahanya itu. Jarang memikirkan untuk Islam seperti dulu. Bahkan Imam Laits rahimahullah, seorang ulama besar di Mesir, beliau berdagang madu. Beliau itu setiap dagang madu, ada dapat madu yang bagus, simpan dia. Setahun sekali dia datang ke Imam Malik yang ada di Mekah, di Madinah. Wah Imam Malik, ini madu buat kebutuhan kamu setahun, supaya kamu sehat. Ini dana 500 dinar untuk kehidupan kamu selama 1 tahun. Nah, kamu fokus ngajar saja. Lahirkan ulama-ulama. Luar biasa ini Imam Laits ini. 500 dinar itu berapa? Satu dinarnya itu 4,2,5 gram. Satu dinar itu 4,2,5 gram. Kalau 500 dinar berarti 2.250 gram. Berapa itu nilainya? Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 2/4 M untuk membiayai kehidupan Imam Malik selama 1 tahun. Makanya Imam Syafi'i berkeinginan ketemu dengan Imam Laits ini. Ya, beliau dari Madinah setelah belajar Imam Malik, mencoba ke Yaman, kemudian ke Irak, kemudian ke Mesir. Dan beliau wafat di Mesir, Imam Syafi'i itu. Saya sempat berkunjung ke kuburannya di Mesir itu. Dan Imam Syafi'i mengejar supaya ketemu sama Imam Laits ini. Beliau mengejar supaya ketemu Imam Abu Hanifah di Irak, tak ketemu muridnya. Kemudian beliau mengejar untuk ketemu dengan Imam Laits yang ada di Mesir. Beliau sudah meninggal. Beliau baca kitab. Di sanalah berubah pikiran Imam Syafi'i setelah membaca tulisan-tulisan Imam Laits ini. Dan beliau berkomentar, Imam Laits lebih alim daripada Imam Malik. Pada Imam Malik itu mengharap kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik itu kumpulan hadis yang pertama kali, Pak. Selengkap itu. Luar biasa. Tapi Imam Syafi'i, Imam Laits dia katakan lebih alim daripada Imam Malik. Dan kita berharap adanya pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang seperti Imam Laits ini, yang perhatikan para dai, mereka para ustadz, perhatikan para ulama-ulama itu. Sekarang ulama, dai, ustadz udah mikirin umat, udah ngajar umat, udah segala macam. Harus mikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dapurnya, ya kan? Belum lagi mikir poligaminya kan? Pusing gitu. Ya, karena itu sekalian, makanya ini harus ada kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua itu. Bekerjasamalah dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan itu. Dan jangan bekerjasama dalam urusan dosa dan yang melampaui batas, yaitu zalim. Karena itu bertabikum di sini pentingnya kita sebagai umat ini, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak mereka dalam ketaatan, dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, jauhkan mereka dari segala kemungkaran yang bisa merusak mereka, menghancurkan mereka. Wa tu'minuna billah, dan kamu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Inilah tugas kita sekalian sebagai umat yang terbaik ini. Jadi umat ini bukan hanya tanggung jawab ulama, tapi tanggung jawab kita semuanya. Yang di sana adanya kerjasama yang bagus. Apalagi di dalam menghadapi syaitan. Sampai Allah katakan dalam surah As-Saff ayat yang keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, satu barisan. Seperti apa? Barisan apa? Bangunan yang kokoh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin yaghlibu batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi organisasi itu perlu untuk
membagi tugas, membagi peran, kemudian untuk mengarahkan ke satu tujuan, perlu organisasi itu. Kalau enggak, yang benar ini akan dikalahkan oleh yang batil, yang terorganisir itu. Makanya lihatlah organisasi Nabi SAW, luar biasa, Pak. Ya, yang kemudian dibagi dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin ini pendatang yang dari Mekah itu, kaum Ansar benar asli. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi, satu kekuatan bersama. Yang mereka mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Ya, mereka mendahulukan saudaranya melebihi daripada dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Begitu hebatnya persaudaraan antara kaum Muhajirin Ansar, sampai kata Allah mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri sedang membutuhkan. Luar biasa. Mana ketemu sekarang ada orang yang membutuhkan sesuatu yang mendesak, kemudian dia menemukan saudaranya yang lebih lagi membutuhkan, kemudian dia punya itu, dia serahkan sama saudaranya. Di mana itu ada sekarang? Para sahabat bukan cuma itu, nyawa, Pak. Ya, seorang sahabat menceritakan ingin mengunjungi, mengecek tentang ponakannya yang ikut berjihad. Ternyata keponakannya itu terkena panah, yang kemudian dia meminta-minta air, kehausan. Jadi kalau orang terluka itu dia apa? Butuh air dia. Air. Si paman itu datang ingin memberikan air kepada ponakannya ini. Tiba-tiba jatuh di sebelah dia pemuda muslim lain yang kemudian minta air juga, air karena terluka dia. Si ponakan ini menutup mulutnya sambil menunjuk ke arah saudaranya. Pergilah paman ini menuju ke saudara yang berikutnya yang terkena luka itu, kemudian ketika akan minum air, tiba-tiba jatuh lagi saudara yang ketiga yang terluka juga, yang menyuarakan air. Yang kedua nutup mulutnya, kemudian dia nunjuk kepada saudaranya. Berangkatlah dia menuju ketiga itu. Ketika sampai yang ketiga sudah meninggal dunia karena parah sekali penyakitnya, lukanya. Dia balik yang kedua, dia sudah meninggal dunia. Dan kembali yang kepada pertama ponakannya juga meninggal dunia. Tiga-tiganya nggak sempat minum air, Pak. Sampai seperti itu persaudaraannya itu. Di mana ada di kita seperti itu, Pak? Coba lihat itu. Kalau nanti ada lagi makan-makan bareng, prasmanan begitu. Lihat bagaimana orang makan itu. Ya kan? Mana yang perhatikan saudaranya? Makan sebanyak-banyaknya, kadang-kadang gak dimakan, Pak. Sementara ada yang datang berikutnya mau makan udah nggak ada. Coba itu. Ya, yang ada tamak di dalam diri kita itu yang luar biasa. Nah, ini harus kita pelajarkan, harus kita didik diri kita itu. Kita ajari diri kita jangan sampai seperti itu. Perhatikan saudara. Masa kita tega saudara kita disesatkan di sana oleh kelompok-kelompok aliran sesat? Masa kita tega saudara kita dimurtadkan di sana? Kita diam terus. Masa kita tega umat kita ini dirusak kanan dan kiri? Kita diam terus. Ayo kita mulai berpikirlah. Kalau kita tidak memperhatikan saudara kita, nanti kita juga akan kena sekalian. Ya. Betapa sedihnya nanti kalau sampai ada keluarga kita yang menjadi murtad. Nangis kita. Betapa sedihnya nanti kalau ada keluarga kita yang menjadi pengikut aliran sesat. Sedih kita, Pak. Ya, makanya di sini pentingnya untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sebab yang kita hadapi ini jaringan besar setan-setan manusia dan jin. Ya, iblis nggak mau masuk neraka sendirian dia. Dia sumpah di depan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis bersumpah di depan Allah. Surat Al-A'raf ayat 16-17 itu. Karena engkau telah mengusir aku dari rahmatmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia dari jalanmu yang lurus.
Aku akan datangi mereka dari depan. Maksudnya apa? Disebutkan dengan dunia. Nah, aku datangi dari belakang untuk supaya mereka lupa dengan akhiratnya. Aku akan datangi dari kanan supaya mereka menjauhi kebaikan-kebaikan. Dan aku akan datangi daripada kiri supaya mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan kerusakan itu. Iblis sudah bersumpah itu di depan Allah. Karena itu barakallahu, kaki tangan iblis ini sekarang menyebar di mana-mana. Dan setiap orang ini ditaruh satu pasukan sama dia. Setiap orang ini ada satu pasukan iblis, namanya jin. Itu makhluk yang diciptakan dari api. Oleh iblis diletakkan satu-satu di dalam diri kita itu. Lihat kanan kiri itu. Kalau yang ngaji sedang tidur, itu jinnya sedang bekerja itu. Ya, kaki tangan iblis sudah apa? Sudah bermain dia itu. Sini nggak ada kan? Itu ada dalam riwayat Muslim, Pak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana dengan jin yang ada di dalam dirimu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku dibantu oleh Allah untuk menundukkan jin yang ada di dalam diriku, sehingga dia tidak mampu untuk menggoda aku. Lantum kita semuanya, saya yang melindungi. Kita hanya punya sadar untuk berlindung kepada Allah. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Kalau kamu digoda sama setan, diganggu sama setan, maka berlindunglah kepada Allah. Nggak ada jalan lain, Pak. Berlindunglah kepada Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar itu. Karena itu barakallahu fikum sekalian. Makanya jangan underestimate. Jangan menganggap enak-enak saja, tenang-tenang saja, baik-baik saja. Tidak. Kita sedang berperang melawan setan-setan manusia dan jin itu. Dan Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kata Allah dalam ayat ini, setiap nabi kami jadikan musuh-musuhnya dari jenis setan-setan manusia dan jin. Setan-setan manusia dulu, baru disebutkan jin. Kalau kita berlindung sama setan jin, mudah. Cukup mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabur dia. Tapi kalau manusia, setan manusia, a'udzubillahi minasyaitonir, malah dekat sama kita dia. Ngerayu kita, ngajak kita. Coba itu setan manusia itu. Luar biasa. Mereka berusaha untuk mempengaruhi kamu, merayu kamu, mengajak kamu. Kalau Allah menghendaki, mereka nggak akan mampu melakukan itu. Tetapi biarlah dengan kebohongan-kebohongan mereka. Hoax itu dari pengikut setan semua itu. Karena Islam mengajarkan kebenaran, Islam mengajarkan kejujuran. Barakallahu sekalian, Allah sampaikan, kalau Nabi saja dihadang oleh setan-setan manusia di jin, apalagi kita sebagai pengikutnya. Harus sadar itu. Makanya jangan tenang-tenangan. Ya, saking tenangnya di pengajian pun tidur, masya Allah. Ikhwan barakallahu, makanya dalam pertandingan itu, coba antum melihat seorang fight karate atau silat, atau bertanding di medan laga, atau di di sepak bola, ada nggak orang tidur situ? Ayo, antar mati kamu. Ya, lagi silat, bertanding terus ngantuk dia. Lengah dia. Main bola lengah dia, kalah lah. Makanya harus waspada betul. Dan selalu berlindung kepada Allah SWT. Kalau enggak, susah kita akan selamat. Karena kita menghadapi setan manusia kelihatan, Pak. Kita gampang lah menghadapinya. Setan jin ini tahu-tahu dari belakang, karena kita nggak lihat dia. Innahum yarakum huwa wa qabiluhu. Innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Mereka bisa melihat kamu nggak bisa melihat mereka. Itu kita menghadapi apa? Setan manusia dan jin. Dan kata iblis, aku akan menggoda dari depan, dari belakang, kanan, kiri, 4 sudut. Taklah kita ini jago silat atau jago karate.
menghadapi musuh dari 4 sudut belum tentu menang, Pak. Ya, karena yang dari belakang nggak kelihatan ya. Depan belakang kan. Makanya dalam teori karate silat, kalau ada 4 dari 4 sudut, minggir ke mana? Ke dinding situ. Sehingga dari belakang nggak bisa nyerang kan. Berarti kita tinggal kanan, kiri, depan. Nah, begitulah caranya. Tapi kalau setan jin ini nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa mepet ke situ. Ya kan? Kita hanya berlindung ke atas dari Allah SWT. Makanya dia nggak bisa nyebutkan dari atas, karena di sini ada perlindungan dari Allah SWT. Nah, barakallahu, setan-setan manusia ini bergerak terus, Pak. Lewat kekuasaannya, lewat ekonominya, lewat sekolahannya, lewat pengaruh masyarakatnya, lewat macam-macam cara mereka. Ya, saya mencoba menghitung kekuatan pengikut setan dan kekuatan pengikut Allah ini. Kalau pengikut Allah namanya mukminin. Al-Quran menyebutkan cuma 2 ayat, sabil mukminin sama sabil mujrimin. Ya, sabil mukminin kelompok orang yang berjalan, kaum mukminin yang berjalan mengikuti garis kebenaran, ikuti aturan Allah. Itu mukminin. Makanya orang muslim belum tentu mukmin. Ya, orang muslim belum tentu mukmin. Antum lihat ketika ada Jumatan, itu muslimin itu. Yang salat subuh berjamaah inilah mukminin ini. Ya, ini mukminin. Masya Allah hari ini penuh masjidnya ini. Mudah-mudahan terus begini. Ya, kalau bisa nanti di sini seperti salat Jumat. Wah, berarti mukmininnya sudah banyak itu. Berarti kuat. Ya. Pengikut kaum mukminin disebut dengan sabil mukminin. Sementara pengikut setan disebut dengan sabil mujrimin. Ya, ayatnya pada surat An-Nisa 115 Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas kebenaran datang kepadanya dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, meskipun tafsir Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim dan yang lainnya maksudnya adalah jalannya para sahabat, ya, sabil mukminin. Karena kaum mukminin yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang menentang Rasulullah, tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Itu manusia gagal ini, tidak mengikuti sabil mukminin. Adapun yang kedua disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 25, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami terangkan ayat-ayat kami supaya jelas siapa kelompok orang-orang yang tergabung dalam kelompok mujrimin, para pendosa itu. Mereka yang selalu melanggar syariat Allah itu. Ya, baik manusia maupun jin. Itu namanya sabil mujrimin. Sabil mukminin berarti jalan orang-orang yang benar. Sabil mujrimin berarti jalan orang-orang enggak benar. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, umat Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, faham tentang sabil mukminin dan dia bergabung ke situ. Satu tim dengan mukminin di situ. Tapi dia juga paham di sana ada sabil mujrimin, kelompok para perusak, para pendosa dalam satu grup, sehingga dia pelajari betul dan bagaimana kemudian mengalahkan ini. Itulah yang nanti datang pada ayat ke-81 surat Al-Isra, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau yang benar ini datang memperjuangkan kebenaran, mengalahkan kebatilan ini, maka batil itu pasti akan musnah. Kebenaran ini diibaratkan seperti cahaya, kebatilan ini diibaratkan seperti kegelapan. Ya, orang-orang yang batil ini Pak tidak lebih dari kelelawar. Kapan kelelawar itu keluar? Kalau gelap. Enggak tentu malam Pak. Kalau gelap keluar ya. Makanya omongannya tak gelap, ya kan? Ya, mereka keluar dalam kegelapan.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Di awal surat Al-An'am Allah katakan, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan. Berarti banyak, Pak. Wan nur cuma satu cahaya itu, kebenaran itu cuma satu. Kebatilan itu banyak. Tapi itulah orang-orang kafir itu selalu berpaling dari kebenaran. Karena itu barakallahu, ini kelompok yang pertama kata Ibnu Qayyim, sadar kekuatan kaum mukminin harus kita bangun bersama untuk menghadapi kekuatan kaum batil ini kan. Ini orang yang benar, Pak. Ada kelompok yang kedua, dia paham yang benar, dia gabung sama kelompok mukminin ini, tapi dia nggak urusan dengan yang batil ini. Ngapain urusin orang lain? Ngapain urusin kebatilan? Ngapain urusin ini? Biar aja. Yang penting kita benar. Yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, yang penting saya cari yang halal buat dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini nggak sadar dia punya musuh. Orang-orang seperti inilah yang kemudian jadi ustadz, nyerang ustadz sendiri, nyerang saudaranya sendiri, bukan nyerang musuh, Pak. Bukan nyerang Yahudi, bukan nyerang musuh-musuh Islam, tapi yang diserang sesama orang Islam. Ini kelompok kedua nih. Ada nggak di tengah umat yang kayak gini, Pak? Tidak sedikit. Kenapa? Karena tidak tahu siapa musuhnya. Kenapa kamu nyerang saudaramu sendiri? Kenapa kamu kan tidak menghadapi itu kaum kufar, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang itu, yang merusak umat ini, yang narkoba lah, yang apa itu? Kenapa kamu harus memusuhi sama orang Islam yang sama-sama berjuang membela Islam? Ini kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa musuhnya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, Bahlul. Dia bangun telat-telatapan. Ada kelompok sesat ikut, orang meremtak ikut. Justru dia bergabung dengan kelompok kebatilan. Ini manusia yang salah jalan. Sementara ada kelompok orang beriman gak mau ikut dia. Ngapain pada jenggot-jenggotan itu? Ya, ngapain itu di masjid itu? Ngapain itu pengajian itu? Dia nggak mau dia. Dia gabungnya sama kelompok yang batil coba. Gabung sama kaum mujrimin. Ada nggak di tengah umat gitu, Pak? Karena nggak mau ngaji dia, nggak mau belajar dia. Nggak tahu siapa musuhnya, akibatnya dia memperkuat barisan musuh. Padahal Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 76. Orang-orang beriman berperang membela agama Allah di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir mereka berperang di jalannya syaitan, di jalannya taghut. Maka perangi itu pengikut-pengikut syaitan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ternyata mujahidin di Afghanistan berhasil meruntuhkan dua superpower dunia. Yang sebelumnya Uni Soviet, yang terakhir adalah Amerika. Ini setan-setan yang ditugasi untuk merusak manusia. Dua superpower dunia, Pak. Jadi setannya sudah tidak lagi berbentuk hanya rayuan-rayuan, tapi sudah bentuk kekuatan, Pak. Ya, kekalahan Rusia di Afghanistan menyebabkan runtuhnya komunisme, runtuhnya itu Balkan, runtuhnya itu Eropa Timur, sehingga komunisme beralih ke Cina. Kekuatan Cina dibangun lewat ekonominya, sekarang berjaya dia. Tapi Amerika tetap mewakili bagian barat, yang di belakangnya itu kaum Yahudi semua itu. Persis seperti Allah ungkapkan dalam surat Al-Maidah 82. Ya. Yang disebutkan Allah dalam ayat itu, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan temukan orang-orang yang atau kelompok yang memusuhi kalian wahai orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi sekarang menguasai barat, orang musyrik sekarang menguasai timur, Pak.
dan dua-duanya mencengkram di negeri kita. Jangan salah itu. Kita nggak bicara yang di Afghanistan, kita nggak bicara di luar. Sekarang mereka mencengkram negeri kita. Namanya apa? Asing sama aseng. Nah, itu. Namanya apa? Asing itu dari barat, aseng dari timur. Mereka mencengkram kita, Pak. Mencengkram ekonomi kita, mencengkram politik kita, mencengkram segalanya, Pak. Kita harus lepaskan dari cengkraman itu. Sebenarnya orang-orang tua kita, kakak-kakak kita mendahului Taliban. Mereka melawan para penjajah dengan bambu runcing, dengan alat seadanya, dan berhasil memenangkan sampai merdeka 17 Agustus 45, melawan para penjajah itu. Tinggal kemudian kita yang sudah merdeka kok mau menggunakan hukum Belanda penjajah itu. Sampai sekarang itu KUHP itu mayoritasnya adalah hukum Belanda, hukum penjajah kita. Kenapa dipertahankan? Para ahli hukum, terutama kaum muslimin, kenapa kalian harus mempertahankan hukum-hukum Belanda itu? Kenapa kita tidak menggali hukum kita? Ada yang salah itu kan? Penjajah kita singkirkan secara fisik, tapi kenapa ajarannya kalian terima, kalian adopsi? Ada apa dengan kita ini? Lihatlah sistem pendidikan kita itu, dari mana itu? Kognitif, afektif, psikomotorik, dari mana itu? Bukan dari ajaran Islam. Pendidikan kita rusak sekalian, harus kita perbaiki. Mau anak kita dirusak? Nggak maulah kita. Tetapi ini kan butuh kerja besar, merubah mindset bangsa yang telah salah. Mereka merasa sukses setelah berhasil melepaskan dari penjajahan fisik, tetapi ekonomi kita dijajah, pemikiran kita dijajah, politik kita dijajah, semua kita dijajah. Dan ini butuh kesadaran bersama. Ayo kita perbaiki keadaan ini. Gak mungkin diangkat 1-2 orang ini, 1-2 kelompok. Ini harus bersama-sama kesadaran kita untuk kembali kepada identitas bangsa kita ini. Ya, sebelum Indonesia merdeka, ada 70 kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, Pak. Dan kerajaan-kerajaan Islam inilah yang menyerahkan kekuasaannya ke NKRI ini. Dan itu kerja besar Pak Muhammad Nasir, musuh integral Indonesia menjadi NKRI ini adalah jasa tokoh kita Muhammad Nasir. Tapi itu diingkari oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam itu. Makanya kita sebagai umat Islam jangan lupa, jangan lengah. Ya, umat Islam terlalu besar jasanya dalam kemerdekaan negeri ini. Tapi umat Islam kemudian disingkirkan, dijauhkan, dimarginalkan. Ada apa ini? Terus kita semua suruh diam. Gak boleh kita diam. Kita punya hak, sama seperti mereka punya hak di negeri ini. Tapi kenapa kita dijauhkan? Sampai saya ingatkan itu Pak Jokowi di istana, bahwa masalah terbesar bangsa ini sekarang kesenjangan, Pak. Kalau ada 100 orang kaya, yang 1 muslim, 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 1 yang non muslim, 99 muslim. Ini nggak benar, Pak. Maka bikin pasar-pasar syariah. Kalau Bapak bikin pasar mall, itu pemiliknya itu konglomerat, orang per orang. Tapi kalau bikin pasar-pasar syariah, itu masyarakat yang akan menikmati, merasakan itu. Wallahu alam dijalankan atau tidak, tapi yang penting kami menyampaikan. Insyaallah kita akan jalankan. Ya, bagaimana nanti di PIK ini ada pasar syariah, sehingga di situ jual beli menggunakan nilai-nilai Islam, tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada penipuan. Yang kita bangun di situ adalah kejujuran. Waktu sholat tutup semua, sholat jamaah, nanti buka lagi. Yang perempuan yang dagang tutup auratnya, jangan sampai menjadi membuka maksiat di situ. Begitulah seterusnya. Terus kalian, indah sekali Islam ini. Sampai saya ketika nginep di satu hotel syariah di Banten, saya kaget ternyata pemiliknya non muslim, orang Kristen dari Batak.